Shalom, puji nama Tuhan. Saya menyapa opa oma yang saat ini sedang ada di rumah, yang sedang stay at home. Bersyukur kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Pada siang hari ini, bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah perdana Pioner Online. Kita akan sama-sama mencari wajah Tuhan, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan, semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan yang selalu dilimpah-limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan opa dan oma. Kami percaya Tuhan, setiap kebaikan itu akan terus Engkau lanjutkan di sepanjang umur hidup kami. Saatnya Bapa, kami akan bersatu hati, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mencengkeram setiap kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat seperti rusa yang haus akan sungai. Demikian jiwa kami senantiasa merindu-rindukan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap pribadi. Setiap kerinduan kami, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur senantiasa. Ya Rabbah, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Mari dengan lembut katakan, tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Shalom Oma Opa, Om Tante, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan pada kami semua. Tuhan, bentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya mampukan kami untuk tidak hanya bisa mendengar, tetapi karena pendengaran itu iman kami timbul, dan karena iman itulah kami akan hidup. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Opa Oma, Om Tante. Perkenalkan, nama saya Johannes. Saya salah satu pelayan di Betani Yestoya Blitar. Opa Oma, Om Tante pernah ke Blitar? Sekali-sekali main ke Blitar. Kami Betani Yestoya Blitar dengan senang hati akan menyambut Opa Oma, Om dan Tante. Baik, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di kitab Rut pasal 1 ayat 14 sampai dengan 17. Rut pasal 1 ayat 14 sampai 17. Judul khotbah saya siang ini adalah Mertua-mertua takut mantu. Mertua-mertua takut mantu. Jangan protes dulu ya, Opa Oma, Om Tante. Nanti kita akan mengerti apa arti
dari mertua-mertua takut mantu. Kita semua punya, saya yakin, opa, oma, om, tante mempunyai mantu. Nanti kedepannya saya juga akan mempunyai mantu. Beberapa tahun nanti ke depan saya akan mempunyai mantu. Siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai suatu hubungan antara mertua dan menantu yang Tuhan inginkan. Baik, saya bacakan di kitab Rut pasal 1 ayat 14 sampai 17. Pasal 14, ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, kesitulah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Luar biasa. Ini suatu hubungan antara menantu dan mertua yang sangat ideal. Yang Tuhan inginkan ya seperti ini, hubungan menantu dan mertua. Semuanya terlihat harmonis, bahkan saling mengasihi, tidak terpisahkan. Bahkan ketika suami Rut meninggal, anak Naomi meninggal, Rut tetap setia pada Naomi. Begitu juga Naomi juga tetap mengasihi Rut. Tetapi fakta di kehidupan sekarang, saya tidak bilang banyak hubungan mertua menantu yang bermasalah. Saya mau bilang banyak hubungan mertua dan menantu yang harmonis saja, seperti hubungan antara Naomi dan Rut. Banyak. Tetapi tidak sedikit hubungan mertua dan menantu menjadi sangat tidak harmonis, dan itu menimbulkan neraka di sebuah rumah tangga. Beruntung jika kalau misalnya mertua dan menantu tidak cocok, tidak harmonis, bermusuhan, tetapi mereka tidak tinggal serumah. Tetapi apa jadinya ketika mertua dan menantu tidak cocok, tidak harmonis, saling bermusuhan, dan mereka tinggal dalam satu rumah? Yang menjadi korban adalah ada dua. Satu, anak-anak, maksudnya anak-anak dari mertua, anak-anak dari opa, oma, anak-anak dari om, tante. Anak-anak opa, oma, om, tante akan berada di suatu keadaan di mana itu adalah sebuah neraka dari hidupnya. Dia berdiri di tengah-tengah, yang satu orang tua, yang satu istri atau suami. Yang kedua adalah cucu opa, oma, cucu om dan tante tidak bisa merasakan keindahan sebuah rumah tangga. Siang hari ini izinkan saya mengajak kita sama-sama, saya nanti ke depan mungkin menjadi mertua, kita sama-sama belajar hari ini bagaimana supaya hubungan mertua dan menantu menjadi hubungan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, sesuai dengan hubungan antara Naomi dan Rut yang kita baca tadi. Ada 3 langkah izinkan saya siang hari ini menyampaikan. Yang pertama adalah mengampuni.
Nyoh, kamu bilang aja enak mengampuni. Mengampuni. Kamu udah tahu menantu saya gimana. Sudah tidak kerja, rokoknya banter, makannya banyak, ngamuan. Yohanes, kamu udah tahu Yohanes, mantuku loh. Aku loh jam 4 pagi sudah masak, sudah bersih-bersih, sudah ngepel, sudah nyapu, sudah cuci baju. Jam 8 dia baru bangun. Nyo, kamu udah tahu Nyo mantuku ya apa? Nggak menghormati mertua, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi izinkan siang hari ini Opa, Oma, Om, Tante, saya mengajak Tuhan ingin kita mengampuni. Tuhan ingin Opa, Oma, Om, Tante mengampuni menantu-menantu. Uwes Yohanes, sudah tak ampuni. Tapi kesabaran kan ada batasnya. Betul, saya bilang betul. Terus Om dan Tante, Opa, Oma tanya, sampai berapa kali kami harus mengampuni? Baik, mari kita baca kebenaran firman Tuhan di Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Saya bacakan ya. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa kepadaku, apakah sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tuhan mengatakan 70 kali 7 kali. Berarti 70 kali 7, 490 kali. Berarti dalam 1 tahun atau 360 hari, berarti tiap hari Opa, Oma, Om, Tante harus belajar selalu mengampuni menantu-menantu. Mungkin ini kelihatannya berat. Nyo, aku kalau mengampuni, memaafkan bisa, tapi melupakan yang susah. Berarti kalau bilang begitu, Opa, Oma, dan Om, Tante belum mengampuni. Karena tidak akan pernah bisa lupa. Yang bisa adalah mengampuni. Kalau misalnya kita amnesia, baru kita bisa lupa. Sepakat ya, Oma, Opa, Om, Tante, kita mau mengampuni menantu-menantu kita. Baik, kalau sepakat kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah mengasihi. Mengasihi. Setelah kita mengampuni, apapun perbuatan tidak baik mantu-mantu, Opa, Oma, dan Om, Tante, kita siang hari ini belajar untuk mengasihi. Mungkin Opa, Oma, Om, Tante ada yang protes lagi. Nyo, aku nek mengasihi mantuku sing sitok ini mau, mantu ini apik. Kalau sing mantu sitok kuwi aku mau mengasihi. Ya tak ampuni gak apa-apa, tapi untuk mengasihi aku ndak mau. Ndak boleh ya, Oma, Tante, Opa, Om, ndak boleh. Tuhan bilang, oke, gini, kita buka dulu di Injil Matius pasal 5 ayat 46. Ini mengajarkan kita bagaimana apakah kita mengasihi harus pilih-pilih. Mantu si ini baik, kita kasih. Mantu si ini kurang ajar, kita tidak mau kasih. Kita baca ya, saya bacakan. Matius pasal 5 ayat 46. Apakah kamu mengasihi orang yang mengasihi apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi Alkitab saya mengajarkan kita tidak boleh pilih-pilih untuk mengasihi. Kalau si A saya kasih, si B tidak saya kasih.
Tuhan tidak mengajarkan begitu, Tuhan mengajarkan kita mengasihi semuanya. Dalam konteks ini, opa oma, om tante, Tuhan ingin supaya opa oma, om tante mengasihi semua mantu-mantu. Baik itu yang menjengkelkan, baik itu yang kurang ajar, baik itu yang sudah berbuat salah. Kan tadi kita sudah mengampuni, sekarang kita mengasihi. Mengasihi di sini juga berbicara tentang teladan. Opa, oma, om, tante bisa memberikan teladan bahwa opa, oma mengasihi mereka. Misalnya, mantu perempuan yang tadi bangunnya jam 8 siang. Kalau dia sih mungkin pikir ini jam 8 pagi. Kalau kita kan, opa, oma mikir ini jam 8 siang. Begitu dia bangun, halo nih, ya apa, sehat? Ini loh, mami sudah bikinkan sarapan, ayo makan bareng yuk. Saya yakin, saya percaya suatu saat hatinya akan tersentuh. Baik, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mendoakan. Kita sudah mengampuni, mengasihi, sekarang langkah yang terakhir adalah mendoakan. Nah, ini jangan sampai ada yang punya ide, oh Yohanes, oke, aku akan doakan dia, mantu saya yang kurang ajar supaya dihukum Tuhan. apakah begitu? Jangan, Opama, om tante, jangan seperti itu doanya. Doa harus yang baik-baik. Mendoakan orang harus yang baik-baik. Seperti juga mendoakan mantu-mantu kita yang mungkin sikapnya kurang baik, sikapnya tidak bersahabat, sikapnya memusuhi kita, tapi kita tetap doakan. Doakannya bagaimana? Doakan supaya Tuhan menyentuh hatinya, Tuhan mengubahkan hatinya, supaya dia bertobat. Saya percaya ketika opa oma, om tante yang sedang mengalami pergumulan dengan para mantunya, ketika siang hari ini kita sama-sama belajar untuk 3M, bukan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tetapi mengampuni, mengasihi, dan mendoakan, maka Tuhan akan mengubahkan keadaan di mana neraka di rumah tangga menjadi sebuah surga bagi kita semua. Mungkin dengan opa, oma, om, tante mengambil langkah seperti ini, 3 langkah seperti ini, mungkin dunia mengatakan, wah, ini mertua takut mantu. Biarkan, tidak apa-apa. Tetapi yang penting, makna sebenarnya adalah ketika opa, oma, om, tante melakukan 3 langkah ini, mengampuni, mengasihi, dan mendoakan mantu-mantu yang tidak baik sama opa, oma, dan om, dan tante, maka opa, oma, om, dan tante akan menjadi menantu-menantu yang takut akan Tuhan. Maaf, menjadi mertua-mertua yang takut akan Tuhan. Kenapa saya tadi bilang menantu-menantu yang takut akan Tuhan? Karena nanti biar adil, khotbah saya selanjutnya nanti judulnya menantu-menantu takut mertua. Baik, cukup sekian renungan kita siang hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas isi hati-Mu yang bisa menyejukkan kami, bagaimana kami akan belajar untuk selalu mengampuni, selalu mengasihi, dan selalu mendoakan orang-orang di sekitar kami, sehingga surga-Mu turun di atas bumi ini. Berkati opa, oma, berkati om dan tante, berikan mereka kesehatan, berikan mereka perlindungan daripada-Mu. Kuatkan segala pergumulan yang mereka alami, lepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat mereka.
Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi hamba yakin firman-Mu akan hidup di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Oma, Opa, Om, Tante. Sampai ketemu. Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.